Dwiva Studio, create your creation. Halo Sobat Dwiva, kembali lagi bersama aku Dina. Kali ini aku bakal nemenin Sobat Dwiva semua buat bincang-bincang seru bersama bintang tamu kita kali ini dari mahasiswa Akpar di Farma Bukit Tinggi ya. Ya udah kita sama-sama sambut. Ini dia Ocha. Halo Sobat Dwiva, kenalin nama aku Oksyanis Kuramda, biasanya dipanggil Ocha dari Angkatan 24. Hai Ocha, senang bertemu Ocha ya. Nah, ini kakak nih bakal sedikit banyak bertanya-tanya tentang diri Ocha mungkin ya. Nah, yang pertama itu kan Ocha sekarang kuliah di farmasi nih di Apet. Apa nih alasan Ocha buat milih masuk ke Akademi Farmasi di Farma? Mungkin dari awal ya, karena minatnya lebih ke kimia, fisika dari SMA. Nah, jadi emang dari dulu tuh Ocha pengennya tuh emang jurusan farmasi gitu kan. Berarti emang sudah minat ya? Ya, emang minatnya ke farmasi dari awal sih, bukan pilihan terakhir, enggak. Langsung emang minat dari SMP farmasi gitu. Kalau itu bagus loh, jarang loh ada yang minat dari diri sendiri gitu ya. Nah, Kak Ocha udah berapa semester berarti ini? Baru semester 2. Semester gue udah 1 tahun berarti ya. Nah, kakak mau nanya nih, apa pengalaman Ocha selama kuliah di farmasi ini sih? Tepatnya kayak bisa di kelas, di laboratorium pun bisa kan banyak praktek ya di farmasi ini ya. Ini gimana nih pengalaman Ocha? Mungkin lebih kurang pengalamannya tuh waktu praktek gitu, kayak obat-obat seru kan Kak, ya banyak pengalamannya gitu. Nah, kalau di kelas sama teman-teman, kalau misalnya yang di lingkungan kampus kayak ngikutin organisasi yang Ada organisasi juga ya? kayak ADFK gitu kayak kalian kebersamaannya gitu ya. Di farmasi ini juga banyak tugas ya sih. Iya lagi Kak, Ocha pernah nggak stres gitu? pernah banget, pernah banget. Pernah banget ya stres. Tugasnya emang sebanyak itu ya? Sebanyak itu, sesusah itu. Nah, kayak kalau semisal nih Ocha stres, tugas banyak banget lagi. Apa yang bakal Ocha lakuin buat menghilangkan stres atau Ocha misal pergi healing gitu atau gimana gitu? Mungkin bisa dibilang pergi healing atau pergi main-main sama temen nggak sih Kak? Kayak surga, ngelupain tugas sebentar, terus hamin satu deadline, nah baru kita kerjain. Yang penting selesai. Ya, yang penting selesai. Apalagi ya yang mau ditanyain ya? Nih kan Ocha anak farmasi nih kan, di luar nih kayak orang taunya nih Ocha tahu obat gitu. Ya, pernah nggak sih di luar kayak tiba-tiba teman atau keluarga Ocha nanya, "Ih, aku sakit ini, apa sih obatnya?" Ya, pernah nggak gitu? Pernah. Tuh gimana cara Ocha menanggapinya? Duh, gimana ya Kak, kalau emang obat-obat yang kayak yang Ocha tahu, yang Ocha tahu dari orang tuh dia nanya kan, gue tak kasih tahu. Tapi Ocha bilang, ini yang basic obatnya aja yang kayak paracetamol Ocha tahu. Kalau yang lain-lain kan Ocha masih belajar gitu kan. Iya. Berarti obat yang Ocha tahu aja ya yang deh. Selama di perkuliahan nih, ada gak kayak pengalaman Ocha di luar kampus selain belajar gitu? Apa Ocha cari pengalaman nggak di luar? Kalau untuk selain belajar banyak sih Kak pengalamannya. Tapi kalau misalnya yang mungkin pengalamannya cuman kayak karena offset sini apa ya Kak pendatang ya dibilang. Ocha dari mana kebetulan? Dari Aceh Kak. Hai Aceh. Jadi di sini tinggal sama? Di sini tinggal sama mama. Dari Topan. Berarti tinggal sama saudara dia. Nah, mungkin kalau untuk yang pengalaman yang organisasi nggak ada, tapi lebih kayak eh suka keliling Bukit Tinggi, mungkin karena saya belum tahu kan, tapi kayak gimana Bukit Tinggi atau enggak kayak ke kafe-kafe yang terdekat gitu sih Pak. Explore kota Bukit Tinggi. Berarti pengalaman organisasi di luar gak dulu. Tapi di dalam kampus ada ya? Ada. Kebetulan aja kayaknya itu abis dilantik ya gak sih hari Sabtu kemarin jadi wakil presiden ya? Ih, keren banget. Keren sih itu. Pernah nggak apa sih? Nah, kakak mau nanya lagi ya. Menurut Ocha nih, apa tantangan terbesar
dari mahasiswa farmasi di zaman sekarang? Ada nggak menurut Ocha ya? Tentang tugas toh. Mungkin kalau tantangan perpisahannya itu lebih ke obat. Iya, mengenal obat mungkin agak susah ya, Kak. Apalagi kalau misalnya yang daftar bukan dari jurusan IPA lebih ke IPS, itu lebih susah mengenal obatnya gitu, Kak. Lebih susah masuknya karena kan berbeda kan, Kak. Dari awalnya aja udah berbeda gitu belajarnya. Kalau yang dari IPA mungkin lebih mengenal kayak kimia, fisika, matematika gitu, Kak. Ya, Ocha sudah ada basic ya dia dari IPA gitu. Nah, betul. Berarti Ocha SMA-nya di mana? SMA-nya di Aceh. Di Aceh. Berarti baru pindah ke sini waktu kuliah. Iya, waktu kuliah kebetulan ada yang ngenalin Akpar, nah jadi aku kayak, iya Akpar aja deh karena akreditasinya juga udah B, terus udah dikenal juga kan Kak sama orang-orang. Nah, kalau semisal nih, misal ada adik tingkat yang baru lulus dari SMA pengen kuliah gitu. Terus nanya sama Ocha, "Kak, kenapa sih Kak harus kuliah di Akademi Farmasi di Parmo?" gitu. Ocha bakal jawab gimana? Kalau itu sih lebih kayak Akpar tuh seru ya Kak. Terus pembelajarannya juga kayak nggak monoton yang di kelas mulu gitu kan Kak. Kita bakal kayak pengalaman dari Oxia sendiri yang baru semester 2 tuh kami banyak mengadakan penyuluhan ke SMP, ke masyarakat gitu. Nggak yang monoton di kelas aja. Terus cara ngajarnya tuh unik gitu Kak, asik. Jadi kalau misalnya nanti seandainya ada orang yang mau masuk Akpar, saya bakal rekomendasiin sih Kak. Fasilitasnya juga keren. Mantep berarti ya. Berarti kayak Ocha masuk sini nggak salah pilih. Iya gitu kan. Berarti kalau semisal ada adik kelas yang nanya gitu, "Ih, boleh kok masuk masuk Akpar aja, bagus," gitu ya. Iya, bakal rekomendasiin sih. Apalagi ya yang mau ditanya ya? Ah, harapan deh. Apa nih harapan Ocha buat kedepannya gitu? Sebagai mahasiswa farmasi, harapan Ocha apa? Harapan yang paling pertama nih, kayaknya lulus tepat waktu deh Kak, nggak ngulang-ngulang. Sama banget, iya. Nggak ngulang-ngulang, terus kalau misalnya lagi ujian tuh semoga dimudahkan ya Kak, ya ada yang hair-hair ya sih, kan ada hair ya. Jangan sampai, yang penting Dimudahkan untuk lulus dalam 3 tahun. oh iya, di Akpar ini kan D3 ya. Kenapa Ocha kayak keren D3 di kampus lain kan ada S1 gitu. Nah, jadi kebetulan Bunda Ota tuh emang lulusan aktor ya, Kak. Jadi direkomendasiin emang mending D3 jadi kita bakal dapat mudah gitu lebih dapat kerjanya. Ada ilusiannya. Ya. Kalau S1 kebanyakan rata-rata katanya nih Kak, kabarnya kalau S1 tuh agak lebih susah untuk ngelamar kerjanya Kak. Sedangkan D3 tuh kita bakalan dapat STR ya. Iya, iya. Gitu. Nah, lebih dimudahkan kita. Berarti Ocha abis tamat di sini emang mau kerja gitu ya. Bener ya Kak. Niatnya sih pengen kerja tapi kalau ada rezeki mau nyampe S1 ya kan. Berarti alasannya buat bisa lebih mudah kalau dapat kerjaan. Soalnya kalau S1 kan nyambung ITE apoteker S2 begitu ya, baru bisa bekerja. Nah, terakhir nih, ada Kak, apa saran atau masukan nih buat apa sih, buat adik-adik yang pengen masuk ke Akpar? Bisa nggak dikasih gitu? Kayak Ocha kan yang udah berpengalaman nih ada di Akpar gitu. Apa ya sarannya? Lebih ke semangat deh mungkin ke tugas-tugasnya ya mentalnya. Dari awal emang harus mentalnya ya. Awal mentalnya. Tapi seru kok Kak. Seru nggak melulu tentang tugas banyak kok tentang organisasi, dengan lingkungan kampus. Berarti Ocha merekomendasikan kayak kalau selama kuliah boleh kok berorganisasi. Boleh ya nggak mengurangi nilai kita gitu. Nah, begitu ya adek-adek, boleh kok ikut organisasi selama kita berkuliah. Ya nggak harus monoton di rumah terus gitu kan Kak. Ikut berbaur sesama gitu. Oke, terima kasih ya Ocha sudah menyempatkan datang buat podcast Dwiva Studio. Ya, dan mungkin sekian ya teman-teman sobat-sobat Dwiva.
Mungkin lain kali Sobat Viva akan bertemu lagi bersama aku di kesempatan berikutnya. Dadah.